tidak ada makhluk yang semuanya yang Allah ciptakan ini dari manusia, kecuali dia membawa bibit kelemahan dan bibit kekurangan. Sehebat apapun, tidak ada orang yang tidak punya harta yang punya kelemahan dalam dirinya. Saya yakin Pak, orang tua kita Pak Salemona banyak kelebihannya dari dulu, tapi pasti ada tuh kekurangan nabati-nabati juga. Dr. Panca banyak kelebihan, saya yakin Pak ada kekurangan. Semua, termasuk anggota dewan kita, Pak Camat kita, semua orang-orang kita, semua orang membawa kelebihan, tapi dipastikan ada kekurangan. Kalau teori ini Pak dipelajari betul sama Muhammadiyah, bahwa manusia Muhammadiyah sadar tidak ada orang yang tidak membawa kekurangan, tidak ada orang yang tidak butuh sama orang, maka pasti berinteraksi, pasti berhubungan, pasti ada kepentingan satu sama lain. Dan inilah butuhnya kita saling membangun bersinergi satu sama lain, karena tidak ada yang bisa memenuhi hajatnya sendiri tanpa orang lain. Bangunan ini kokoh dan hebat, Masjid Koran Jambu. Ada yang berkumpul dan bersilaturahim di situ. Tidak langsung ini kelihatan yang di atas, tapi ada di bawah. Itulah pondasi, batu bata, maaf, batu gunung. Batu gunung inilah yang menentukan kuat tidaknya ini bangunan di atas. Meskipun selama jadi bangunan ini Bapak tidak akan pernah melihat pondasinya di bawah, tapi dia kerja siang dan malam. Batu gunung begitu dia ditanam, dia punya kerja namanya batu gunung. Quran mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat wa ilas sama kayfa rufiat wa ilal jibal gunung kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Fazakir, 4 makhluk Allah disuruh pelajari, suruh tatap, suruh perhatikan, supaya ambil sifatnya dari situ, masukkan dalam diri kita. Sifatnya siapa? Sifatnya gunung, sifatnya langit, sifatnya bumi, sifatnya unta. Lalu kata Al-Quran, fazakir innama anta muzakkir. Ada ilmu dalam Al-Quran Pak, dari sekian cabang ilmu Quran, salah satunya namanya ilmu munasabatul ayat, ilmu menghubungkan ayat dengan ayat itu, pesan ayat itu dengan ayat itu dihubungkan. Apa hubungannya? Apa hubungannya? 1, onta. Apa hubungannya langit? Apa hubungannya gunung? Apa hubungannya dengan bumi? Lalu kerja-kerja keumatan, kerja dakwah, kerja kesalehan, ternyata disuruh belajar. Dan Nabi langsung disuruh fazakir, itu tunggal mufrad sendiri Rasulullah. Abu Nabi Muhammad fazakir. Setelah diperbolehkan 4 itu, 1 belajar dari unta. Unta itu Pak, lihat lagi kalau pergi ke haji, pergi ke Mekah, unta hidup di gurun pasir Pak. Lihat tidak ada tanaman, tidak ada air, kita lihat tidak ada air, cuma ada sepanjang Madinah Mekah itu tidak ada air, kita lihat. Tidak ada sungai, tidak ada. Tapi wallahi demi Allah, belum pernah kita lihat dan dengar ada unta mati kehausan. Wallahi demi Allah, tidak ada unta yang mati kelaparan, dan tidak ada rumput yang dia mati. Seolah-olah bilang, manusia, kalau kau beriman sama saya, rezekimu saya tanggung. Apalagi yang Anda mau menjalankan dakwah-dakwah keumatan, yang jalankan kesolehan, ketaatan, maaf Pak, jangan terlalu takut dengan masalah perut. Saya jamin Anda, tapi syaratnya kau berserah diri kepada saya. Oh Pak, minta tolong jangan taruh cengan itu. Belum apa-apa dibikin, berapa ku dapat. Kalau ada kepanitiaan berapa ku dapat. Kalau ada mau dibikin berapa keuntungannya panitia. Kerja cengeng yang begitu.
Muhammadiyah tidak boleh gitu. Muhammadiyah jadi panitia di mana. Jangan pernah berpikir ada nggak saldonya nanti. Nggak boleh. Yang dia pikir adalah amal soleh. Itulah kepanitiaan kita di Muhammadiyah, Pak. Tidak terlalu dipusingi dengan saldo-saldo begitu. Bikin saja. Kemudian Allah suruh tetap langit, gantungkan harapanmu, keinginanmu, motivasi hidupmu, keinginan terbaik amal solehmu, lihat langit yang di atas. Kalau kita seorang dai, Pak Muhammad itu dai semua, dai. Kita semua mengajak niadaku ilal khair. Dai yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini rencana yang kita mau bangun. Itu Pak adalah alat dakwah Pusdin. Yang Bapak akan bangun ini adalah alat dakwah. Alat dakwah yang dengannya semakin mudah, semakin banyak orang-orang yang kita rekrut masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Insya Allah, Pak. Siapa menanam satu tanam kebaikan di sini, satu semen. Kata Nabi SAW dalam hadis, man bana masjid. Siapa membangun masjid? Meskipun mobil di sini sebut masjid, karena waktu itu di masa Nabi belum ada Pusdin. Belum ada, tidak ada gedung serbaguna, Pak. Gedung serbaguna yang dikatakan Nabi itu namanya masjid. Maka Nabi sebutkan man bana masjidan, siapa membangun masjid, walau kamafhas, meskipun sebesar sangkar burung. Sangkar burung, Pak. Sangkar itu burung kecil sekali. Tapi lahir bangunan seperti ini ada sangkar seperti sangkar burung. Tapi ada bangunan begini, sarang tak seperti sarang. Maksudnya seperti satu sak semen, satu potong besi, satu potong kain, 1 meter tanah misalnya. Apa kata Allah melalui lisan Nabi-Nya? Fabanallahu baitan fil jannah. Allah akan siapkan rumah khusus, rumah istimewa, rumah elit nanti di mana? Fil jannah, di surga. Bapak Ibu, kalau Bapak sering baca tadi itu potongan itu Sabbi isma rabbika dengan hal ataka hadis Ghasyiyah, Nabi sering bacakan itu, Pak. Setiap berkumpul kaum muslimin, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dibacakan itu. Hari Jumat pertemuan pekanan dibacakan lagi itu tadi Sabbi isma rabbika dan hal ataka hadis Ghasyiyah. Intinya apa di situ, Pak? Motivasi seorang muslim ada cita-cita akhirat, cita-cita surga, dia mau selamat di akhirat, dan itulah Muhammadiyah. Dia punya cita-cita adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, dia menang, dia sukses, dia mulia. Maaf keluarga, orang tuaku yang hadir, saudaraku yang hadir, anakku yang hadir, tanamkan kesuksesan hidup, bukan semu di dunia, bukan bayang-bayang yang tidak ada faktanya, tapi akhirat cita-cita tertinggi kita. Saya mau mati selamat, saya mulia di akhirat, saya mau masuk surga, saya bebas dari neraka. Maka dibuat alat perjuangan model begini. Bangunan-bangunan ini membebaskan kita dari tuntutan percikan api neraka. Kenapa, Pak? Kebaikan menutupi dosa-dosa kita. Insya Allah, Pak. Keluarga besar Muhammadiyah selalu yang ada muncul sebagai buah dari ketakwaannya, buah dari perjuangannya, buah dari pengorbanannya, harus buka lembaran pertama Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin tentang akhiratnya, yakin tentang akhiratnya, yakin menyala tentang akhiratnya, sehingga itu yang membuat semangat. Ada yang pernah kirimi saya, sehingga dulu bisa beli tanah itu di Manggala. 3 orang yang kirimi saya itu 50 juta. Dan orang itu tidak kenal, tidak pernah ketemu dengan saya, cuma di radio saja didengar. Dia mau kirim uang 50 juta, 3 orang. Apa motivasinya, Pak?
Tidak mungkin bisa mau uang keluar ke 50 juta kalau bukan sesuatu berharap. Apa harapannya, Pak? Akhirat gajinya. Mohon Pak pimpinan cabang, kalau ini motivasi bergerak, akhirat. Pimpinan ranting, akhirat. Amal usaha, akhirat. Semua ortom, akhirat. Panitia ini bergerak. Orang Bugis bilang, kenapa ini makarya ini tuh jamaah ini atau menurut? Siapa yang bekerja dia akan dapat. Maka insya Allah Pak, tidak ada tertukar emas mereka, tidak tertukar kebaikan. Akhirat, 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 akhirat. Inilah motivasinya dulu Kiai Mak Dahlan beserta murid-murid beliau. Tajam saya lihat pandangannya tentang akhirat. Kalau orang motivasi tentang akhirat Pak, motivasi kerjanya itu etos semangatnya dia luar biasa. Ya sedikit-sedikit dunia, sedikit-sedikit dunia. Ambil itu dunia, tapi genggam. Jangan simpan di hati kita. Kalau digenggam kita yang ngatur. Insya Allah Bapak dan Saudara sekalian, maka mudah-mudahan kita bisa dengan prospek akhirat menyala semangat dalam diri kita, maka tidak berat itu keluar infak itu. Ringan itu kalau memang orang kikir, orang perhitungannya tentang dunia, semua serba dunia, berat itu pegang dompetnya. Dan berat itu pegang uang merah-merah yang dia mudah pegang, yang ringan-ringan 2 cak, 5 cak, lewat celengan senyum. Jadi mohon Pak, ini kalau kuliah kini penuh masjid, ada ratusan kini ini, keamanan itu pejabat Muhammadiyah ada semua masih di malu-malu gitu Pak, kok tidak jadi itu. Ayo bismillah. Saya kira masih banyak saldo-saldo tak di rumah. Apalagi ada Pak Dewan. Insya Allah pasti Pak. Insya Allah. Kalaupun bukan dari kantong pribadinya, minimal ada sesuatu yang bisa insya Allah melalui sesuatu bisa keluar. Insya Allah anggarkan salah satu, siapa tahu hibah Manggala melalui perjuangan beliau. Nah, sana ada masjid di Al-Bustan itu di Dayak. Anggota dewan situ Pak yang tanda tangan. Maaf, ada fraksi mana Pak? PKS Pak ya. Kita kenal kalau PKS itu sahabat rakyat, dia dekat dengan Muhammadiyah. Demikian juga PAN dekat dengan Muhammadiyah. Itu tanda tangan di sini. Saya tanya kenapa Pak tanda di sini? Bilang dia yang bisik-bisik Pak Wali, Pak Kesra, kemudian turun anggaran hibah. Jadi Pak, salah Pak, tunggu bisikan, insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu saudara sekalian dalam hati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita mau bicara tentang silaturahim Pak, ada hal yang paling pokok tadi, belajar dengan gunung, belajar dari langit yang tinggi, gunung Pak. Gunung itu kokoh, semangatnya kokoh, teguh keyakinannya, tidak gampang bergeser, tidak manja itu gunung. Dan dialah menjadi batu pondasi bangunan ini. Tidak kelihatan memang Pak, tapi dia sangat menentukan. Pendamping-pendampingnya batu gunung ada batu bata, ada besi, ada semen, ada kayu, ada air yang mengikat semua itu. Lahirlah bangunan seperti ini. Prinsip bangunan ini tidak ada yang menonjol. Coba kalau ada menonjol keluar kini besi, keluar di batu, saya yakin panitia di sini pasti nak potong. Jadi kalau berjamaah Pak, jangan suka menonjolkan diri. Apapun yang suka menonjol itu Pak, kalau bukan tempat dan waktunya berbahaya. Apapun, jangan sembarang saya pikir aja. Coba kalau keluar tiba-tiba besi di situ keluar, pasti dipotong. Kalau ada batu bata di situ keluar, pasti. Kalau ada apa artinya Pak? Dalam konsep berjamaah berserikat seperti Muhammadiyah,
kita melebur satu sama lain, bagi kepanitiaan, bagi job, bagi kerja, bagi amanah, semua bekerja meskipun tidak sama pekerjaannya. Itulah bersilaturahim. Itulah kerja kebersamaan. Carilah bangunan ini. Insya Allah ketua tidak ada artinya kalau tidak dampingi oleh pekerja seperti majelis. Majelis juga tidak punya arti kalau tidak bergerak di bawah. Dan Muhammadiyah kerja seperti ini yang seharusnya dibangun. Tapi tidak mungkin kalau ada yang macet, ada yang putus. Kerja seperti mobil, Pak. Ada bannya berputar, ada setirnya yang diputar, ada kaca spion yang dijadikan, ada mesinnya, dan seterusnya. Pak. Mobil itu adalah sebuah mobil dan tidak ada yang menonjol di situ. Semua memegang peranan penting, insya Allah. Muhammadiyah kerja sebagai itu hebat luar biasa. Kita bekerja mencapai satu tujuan, berjalan, hindari satu penyakit besar. Apa penyakit besarnya silaturahim? Yakni adanya clash, adanya keruh, adanya sesuatu kericuhan, adanya penyakit tadi yang sakit hati, merasa dizalimi, merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa tidak ditempatkan, merasa tidak diberitukan. Itu yang berbahaya. Jadi Muhammadiyah itu yang kita mau. Kerja syawalan ini, sebagaimana saya juga sampaikan kemarin, waktu saya mengabsen peserta syawalan tingkat daerah, lanjutkan di cabang masing-masing. Karena jamaah sekalian, Pak, agak susah kalau kita mau bekerja, Pak, sementara ada perasaan tidak nyaman di hati kita. Kalau ada ketersinggungan, ada perasaan tidak nyaman, ada merasa dicurigai, pasti Pak. Maka keluarkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat yang ada di sini. Apa kekuatan dahsyatnya kerja begini? Namanya memaafkan. Kenapa kita mesti memaafkan? Karena kita sadar semua orang yang ada kita temani bicara, yang ada di atasnya, yang ada di bawahnya, yang ada di sampingnya, semua memiliki bibit kekurangan. Nah, begitu kita ketemu, berinteraksi, berhubungan satu sama lain, kelihatan itu kekurangan kita. Kelihatan. Semakin dekat, semakin nampak. Semakin dekat, semakin nampak. Maka Bombay yang paling tertinggi, Pak. Bombay orang paling dekat. Tidak ada orang baku Bombay kalau tidak baku dekat. Tidak ada. Saya tidak pernah baku Bombay, Bapak Ibu, kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, tidak pernah ada satu kepentingan. Tapi kalau ada kepentingan, ada hajat, ada keinginan, lalu tidak tersalur, itu biasanya ada kelas. Saya tanya Bapak Ibu, Bombay nomor 1 di dunia apa? Bombay suami istri. Tanya nih, orang-orang tua di sini yang sudah membangun rumah tangga 10 tahun. Sebaik-baiknya orang tua kita seperti Pak Salemala. Pernah baku Bombay? Pernah. Apalagi misalnya Pak Ustaz banyak sekali selalu cara silaturahim. Mungkin bertanya, pernah baku Bombay Pak Ustaz? Dengan istri? Sering. Tapi tidak lama. Baku Bombay di pagi, damai menjelang maghrib. Nah, perlu lama-lama, kelas ada salah pengertian, ada merasa tidak nyaman dan seterusnya. Wajar itu rumah tangga, Pak. Coba baca surat Tahrim, baca surat Falaq. 9 istri Nabi, Pak, pernah ada Bombay. Rumah tangga terbaik Rasulullah, suami terbaik Rasulullah, perempuan terbaik istri Rasulullah. Pernah, Pak, ada masalah. Itu paling bagus kalau baku Bombay, kena persis baku Bombay, nah ada tamu baru butuh dua-duanya. Bagaimana sih? Terpas ada habis dulu sejenak. Sesudah itu lanjut. Mudah-mudahan cara itu
Saya yakin Pak, Ibu, itu suami kita bukan malaikat. Karena itu bukan bidadari. Kita saling melengkapi. Kita bertemu bukan karena kita serba lengkap, justru kita bertemu karena kita mau saling menutupi. Cocok? Cuma saya dengar Bu, ini ku dengar Toti penjelasannya. Perempuan itu kalau disakiti terlalu lama dia ingat, dia susah terlupakan. Ya, betul ya? Itu perempuan kalau disakiti Pak, susah sekali hapus. Tapi kalau dia menyakiti cepat sekali lupa. Egois nih? Bukannya saya bilang memang kita tonji. Ibu suami kita bukan malaikat. Tolong jangan sering mengatakan di depannya mengatakan suami tena apa? Suami tena apa? Baru 5 anak. Jadi itu 5 dari mana? Tena apa? Hargai suami tak tanggal 1 sampai tanggal 35. Dia tetap suami tak. Dia tidak akan pernah lengkap. Maaf Bapak Ibu, kita ini manusia, produk Allah yang terakhir. Sesudah Allah menciptakan malaikat, lengkap sempurna itu malaikat, dia punya iman, tidak ada nafsunya. Ini malaikat tidak pernah salah, tidak pernah keliru itu malaikat, tidak ada waktu bohong malaikat. Jadi maaf Ibu, kalau berharap di suami yang tidak ada salahnya, minta tolong menikah saja sama malaikat. Begitu juga makhluk manusia ini, malaikat tidak ada nafsunya, dia punya iman, maka tidak pernah salah. Syaitan tidak ada imannya, cuma nafsu saja, cuma kejelekan saja. Karena itu hiburannya setan tidak terhibur kalau tidak bikin kejahatan. Tidak ada baiknya setan. Kalaupun dia bikin baik kelihatan, pasti ada maksudnya yang jauh lebih jahat. Manusia kita ini Pak, kita, saya tidak semua, bukan ki malaikat, bukan tonjaki setan, bukan jaki setan tak? Sadar? Kalau begitu satu saat suami tak salah, istri tak salah, dia bukan setan, cuma sifat setan ada sementara. Karena itu tugas kita, maklumi dia bukan malaikat, maklumi bukan setan. Manusia yang sering mengambil bagiannya setan, itulah yang butuh kita maafkan dia. Pimpinan cabang bukan malaikat, pimpinan ranting bukan malaikat, pimpinan amal usaha bukan malaikat, dia punya kekurangan. Karena kita kurang, Pak, saling menutupi, saling menekan. Prinsip hapus, lepaskan, tutup. Bahasa Arabnya Allah pakai 3 kata. Apa ya? Afwan, maaf. Maaf itu menghapus. Menghapus. Hapus itu banyak macam. Kalau dihapus dengan pakai stipes, masih ada bekasnya, belum afwan itu. Belum maaf. Maaf itu melupakan sampai ke akar-akarnya. Dia ada tertinggal bersih seperti semula. Karena sering saya dengar orang disakitin, sudah memaafkan dia, tapi belum. Yang diberi surga seluas langit dengan bumi bukan menutupi. Kalau ditutup itu Pak, maaf ditutup. Seperti ini main kalau saya tutup, kubungkus namanya, tidak kelihatan, tapi gampang sekali nampak. Itu bukan memaafkan. Yang kita mau adalah memaafkan, menghapus daftar kesalahan itu di pikiran kita, lupakan sejenak dan jangan ada mempengaruhi diri kita. Itu yang Allah
mawi wal afina anin nas, hadiahnya adalah al-jannah arduhas samawati wal ard wa iddat seluas langit dengan bumi satu orang seluas langit dengan bumi. Siapa itu? Yang bisa melupakan kesalahan. Saya yakin pernah disakiti, pernah dihanapi, pernah dizalimi, pernah dicerita, pernah. Tugas kita lepaskan itu. Kekuatan melepaskan ini itu ibadah. Ruku ibadah, sujud ibadah, tahajud ibadah, puasa ibadah. Melepaskan kesalahannya orang dari pikiran kita itu juga ibadah surga. Saya tutup, Pak. Ada saya tulis 30 kekuatan memaafkan. 30 dahsyatnya itu memaafkan. Salah satunya, Pak, kalau engkau memaafkan, hakikatnya engkau cintai dirimu sendiri. Ternyata, Pak, penelitian ahli kesehatan, saya punya komunitas jamaah, semua anggotanya dokter. Ahli-ahli di situ saya tanya, apa hubungannya ini? Ternyata orang yang dendam, orang yang benci, orang yang marah, lalu dia tidak melepaskan, hakikatnya, Pak, seperti orang tertusuk paku, pakunya tidak dicabut, lalu bernanah dia, bengkak dia sampai dia membusuk, karena dia berhasil dia gagal mengobati. Ternyata hasil penelitian ahli, orang yang suka dendam, marah, benci sama orang, apalagi disimpan, itu cepat saraf wajahnya itu putus. Jadi, ada wajah umurnya 40, tapi kelihatan seperti 50. Itu boros 10 tahun. Kenapa boros? Karena manapun di atas tempat tidur, di atas ranjang, tetap Nabi bilang kurang ajar minta, kurang ajar. Itu yang bicara dari dalam. Kurang ajar. Itu putus kita punya alat kuat ini. Apalagi kalau ketemu lewat, kurang ajar. Ada lagi tampil di atas, kurang ajar. Maka berapa minum yang putus. Nah, satu kali ucapkan begitu, menurut penelitian 21 saraf tak putus. Jadi kalau 2 42, kalau 3 ini nih yang boros muka. Ada orang, Pak, umurnya 60 tapi nampak seperti 50. Awet, muda dan awet. Itu namanya hemat. Kenapa? Tidak ada musuhnya, tidak ada dendamnya. Bisa dia buka lebar, dia seperti lapang dadanya, dia tidak punya musuh. Begitu ada orang menyakiti, langsung dia bilang, saya maafkan. Mau kiamat muda? Mau. Jangan boros, jangan dendam, jangan benci. Maafkan saja. Jangan simpan. Karena itu saya tutup dengan